Nah, ini Halo, dia orangnya. Mas. Hai, Apa apa kabar? kabar Mbak? Wah, suaramu Mbak yang belum ada nih. Halo, sudah ada belum Wih, sekarang? aman. Perkenalkan dulu nih teman-teman. Hai, ini Mbak Dinia Widodo. Ini adalah Corporate Communication Manager dari Grand Indonesia. Terima kasih Halo. sudah bergabung ya di Pot of Luck by Fortuna. Thank you, Ini thank you. kita sambil menantikan teman-teman yang nanti akan bergabung. Biasanya mereka akan stay tune di sini dari jam 4 sore Mm-mm. sampai jam 5 sore, Mbak, ngomongin sesuatu yang sangat esensi buat sebagian orang karena selama beberapa bulan ini kan, khususnya 3 bulan ini, kita semua ada di rumah ya. Kita perlu keluar rumah, melihat kanan kiri, dan di mana lagi kalau bukan di pusat perbelanjaan kan. Makanya tema kita sore ini adalah Shop, Safe and Sound. Waduh. Ya, gimana kita belanja dengan tenang gitu. Mbak Dini ya. Nah, udah nih. Biasa Mbak, kalau kita live Instagram tuh satu masalah, koneksi ya. Mbak Dini, kita mulai dulu deh. Kira-kira Ya, Mbak, aku penasaran. Mall dibuka hari ini. Itu pengumuman betul. yang mungkin bagi sebagian orang menyenangkan, ada yang buat sebagian orang juga menakutkan. Karena yakin nih setelah beberapa bulan ditutup, mall udah siap untuk menerima kami, para pengunjung, untuk berbelanja di pusat perbelanjaan. Kira-kira Harap-harap persiapannya apa cemas sih ya, Mbak Mas ya. sebelum dibuka? Iya, jadi kita sudah ada protokol kesehatan yang sudah kita implementasikan Mm-mm. dari beberapa waktu yang lalu. Jadi nggak baru Mm-mm. sekarang nih, dari Betul. mulai kita kan kemarin memang tutup, namun Mm-mm. ada beberapa essential stores yang tetap buka seperti Mm-mm. supermarket, farmasi, itu kan tetap beroperasi. Nah, Ya. pada saat itu kami sudah mengimplementasikan protokol kesehatan yang baru, seperti contohnya adalah pengecekan suhu tubuh bagi customer yang datang. Mm. Jadi mau customer ataupun karyawan itu Mm-mm. juga kami cek. Jadi untuk semua orang yang masuk ke wilayah Grand Indonesia harus dicek dulu. Mm-mm. Maksimumnya adalah 37,3 derajat gitu Oke, ya. kalau Dan, lebih dari itu Mbak? mohon maaf kami tidak boleh menerima. Oke, jadi monggo pulang begitu ya. Ya, Pokoknya, silahkan datang ke klinik atau rumah sakit terdekat karena oke. kita anggap itu sudah cukup demam lah ya, gejalanya kan Mm-mm. dari demam seperti Ya, itu. oke. Lalu untuk meyakinkan customer juga Mm. apakah karyawannya Green Indonesia gitu ya, orang yang khususnya frontliner kami apakah sudah dicek juga apakah mereka Mm. sehat gitu. Jangan Mm-mm. jangan cuma customernya doang dong dicek gitu. Ya. Pastinya. Jadi mereka itu kami berikan PIN Mm. tulisannya I'm ready to assist you gitu ya. Ya. Dengan suhu yang di bawah 37,3 Mm. gitu. Nah, Oke. jadi mereka tuh insya Allah sudah karyawan-karyawan yang lulus untuk melayani customer-customer yang datang pada hari itu. Oke, Seperti itu. jadi intinya waktu hari ini ketika dibuka Mall Grand Indonesia itu semua orang, baik pengunjung maupun semua staff yang bertugas, staff dari Grand Indonesia maupun tenan-tenan gitu, semua sudah Iya, melewati itu ya, thermal scanner itu ya, iya 3. betul. Jadi kalau untuk di lobi-lobi besar memang kami memakai thermal scanner. Hmm. Tapi untuk akses-akses pintu lainnya itu Hmm. pakai thermal gun gitu. Jadi Hmm. semua sudah dicek ya termasuk karyawan tenan betul itu Hmm. dicek juga. Lalu pada Kalau saat ya, lanjut semua Mbak. pada saat pengunjung ataupun karyawan berada di dalam wilayah kita juga kami Hmm. wajibkan untuk selalu memakai masker. Karena Ya, ini kan udah basic needs sekarang masker ya, ya, sudah a part betul, of your look betul. gitu. Jadi, Udah kadang-kadang jadi fashion, udah betul keren-keren maskernya. harus match sama bajunya gitu kan. Ya, itu udah menjadi basic essential needs lah sekarang Ya, masker. Lalu untuk physical distancing kita ya. juga sudah mengimplementasikannya juga nih dari beberapa waktu yang lalu. Jadi Mm-mm. bisa dicek, bisa dilihat dari back check area dari depan tuh lobby itu udah kelihatan Mm-mm. stiker-stiker jaga Ya. jarak
itu ya, itu ada dari situ. Lalu kita juga di dalam ada di tempat-tempat yang memang diperlukan seperti antrian toilet, antrian taksi, antrian musola atau antrian lift itu ada. Dan liftnya pun kami juga sudah ada batasan baru. Kalau dulu mungkin kalau dirimu kan sering nih anak GI ya kan. Aduh. Suka penuh gitu. Nah, sekarang nggak boleh tuh penuh-penuh gitu. Oh, nggak boleh ya? 6 orang, betul. Mbak Dini, ada nggak yang ke GI pakai masker kayak gini? Masker keren nih. Lucu banget. Nih. Tuh, keren nggak? Lucu ya. We are in this together nih. Masker yang diinisiasi oleh Fortuna juga nih Mbak, salah satunya. Oh gitu. Iya. Okay. Cool, keren. Cool ya, keren ya. Nah, ini menyambung sama pertanyaan tadi, jawaban dan masker dari Fortuna ini, ada nggak sih kemungkinan nanti di Grand Indonesia disiapkan vending machine untuk orang bisa beli masker di situ? Ini ada yang nanya soalnya. Oke, jadi memang belum sih ada, kalau vending machine tuh belum. Tapi di beberapa tenan memang sudah ada yang menjual masker gitu. Tapi untuk listnya sendiri saya belum punya nih, karena kan baru buka hari ini nih. Kita lagi masih keliling ngecek yang mana aja yang buka, tapi nanti yang punya nantinya kita akan bagikan informasi itu pasti di sosial media kita kok. Oke, sip. Tapi dalam sosialisasi ini nih, Mas, maksudnya kita memang mewajibkan orang, tapi kalaupun ada orang yang datang nggak pakai masker, kita masih membagikan masker nih dalam masa sosialisasi semingguan inilah gitu. Tapi masih dibagikan ya, kalau emang ada yang datang nggak tanpa masker tuh masih bisa dibagikan sama staff GI ya? Kayaknya sekarang udah nggak ada yang nggak bawa ya, karena kan wajib ya, begitu keluar rumah udah harus pakai masker gitu. Kayaknya barely lah orang yang datang nggak pakai. Kalau nggak dipelototin orang lain kayak, ih, kok dia nggak mengutamakan protokol kesehatan? Jadi aneh. Iya, jadi aneh. Nah, Mbak, ini banyak banget nih yang katanya kangen GI. Ini ada yang, wah, member GI. Nih Melinda nih, today udah buka ya Kak. Nah, mungkin penasaran, ada yang nggak tahu gitu kan informasinya. Kita infokan lah Mbak, kira-kira di Grand Indonesia ini buka jam berapa sampai jam berapa sih? Atau seperti biasanya atau berbeda? Benar, jadi jam bukanya kita berbeda. Kalau dulu itu 10 sampai 10, ya kan? Sekarang jam 11 sampai jam 8 malam. Oke. Jadi memang dipersingkat waktunya. Ini juga dalam rangka kita mensupport pemerintah supaya health risk dari masyarakat tidak terlalu tinggi kan. Jadinya kita memang dipersingkat waktunya. Lalu untuk kategorinya itu sendiri, dari tadi tuh banyak yang nanya ke saya, apakah udah buka semua gitu. Tadi saya penasaran tuh. Retail mostly sudah buka semua gitu ya. F&B ada beberapa yang masih tutup karena masih persiapan, tapi beberapa mostly lagi juga sudah buka. Namun mereka pun yang buka sudah menerapkan physical distancing juga. Jadi kapasitasnya sudah tidak seperti yang dulu. Jadi kapasitasnya hanya 50% aja. Either kursinya dikurangin atau diberikan marking X sign di sana, jadi kursi nggak bisa berdekatan. Begitupun juga dengan food court kita. Paham itu banget buka kalau tuh. footprint kan? Buka dong. Tapi itu gimana tuh? Biasanya kan rame banget tuh kalau saya ke Grand Indo tuh, ke footprint tuh rame banget. Sekarang udah nggak bisa dong ya Mbak ya? Tidak bisa seramai dulu lagi karena itu kursinya sudah dibatas-batasin. Jadi kita sudah ada pengurangan kursi, ditambah juga ada tambah-tambahan X-sign gitu. Terus kalau tadi kan tenan-tenannya kita tahu berarti fashion retail, makanan, footprint dan semua tenan-tenan yang menjual makanan tuh buka, groceries juga buka, untuk belanja groceries juga buka, drugstore juga buka ya? Buka gitu ya. Kayak yang jual obat-obatan, apotik dan lain sebagainya itu buka. Nah, ini ada yang nanya nih Mbak Gita nih, ketahuan nih anak nongkrong Grand Indo banget. CGV buka nggak sih Mbak? Pengen nonton ya, kangen nonton. Untuk sangat disayangkan belum boleh buka karena memang demikian. Jadi beberapa kategori yang belum dibuka adalah
cinema, beauty clinic, Mm-mm. tempat main itu juga belum buka. Belum ya? Gitu. Tapi paling tidak salon dan barbershop. Oh, sudah boleh? Ada Udah, aturan khusus namun nggak, Mbak? ada syarat dan ketentuannya. Maksimum hanya Waduh, kayaknya Mbak Dinia ini lagi. Gimana Mbak? Boleh diulangi lagi syarat dan ketentuannya seperti apa? Untuk salon dan barbershop. Halo. Mbak Dini. Udah aman? Halo, Mbak Dini ya? Suara sekarang, suara Mbak. Nah, kita sambut dulu deh teman-teman. Sekarang sore ini kita akan ngobrol-ngobrol santai, seru, soal mall yang sudah kembali dibuka per hari ini ya. Senin tanggal 15 Juni. Kita lihat bagaimana ekspektasi orang, antusiasme para pengunjung, dan bagaimana mall juga mempersiapkan segala hal supaya mengutamakan dan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah, gitu ya. Nah, kalau ada yang mau nanya-nanya, monggo loh, supaya membuat kalau kita tahu lebih banyak, udah pasti kita khawatirnya lebih sedikit ketika kita jalan-jalan di mall atau pusat perbelanjaan. Nah, sekarang kita mau ajak lagi, sambil nunggu pertanyaan-pertanyaan yang masuk, kita mau ajak kembali Mbak Dinia Widodo, Corporate Communication Manager dari Grand Indonesia. Wah, kita pengen tahu nih. Tadi ada yang bilang, wah, Gita kangen sama air mancur di GI. Nanti ya. Kita ngobrol dulu nih. Tadi pertanyaannya yang tertinggal yang belum dijawab Mbak Dinia adalah, kalau salon dan barbershop ada term and condition-nya. Seperti apa? Nggak boleh apa aja, Mbak? Oke. Salon itu hanya boleh untuk servisnya rambut aja, belum boleh. Jadi, dan itu juga maksimum ada 2 jam. Gitu. Jadi kalau untuk potong rambut masih boleh. Kalau cat rambut, gitu. Oh, cat rambut belum boleh ya, karena lebih dari 2 jam ya. Kalau berarti kerimbat masih bisa ya, Mbak? Waduh, Mbak Dinia nih sinyal nih. Ya, kalau kerimbat masih bisa, Mbak? Masih dengar nggak? Mbak, ya, udah. Aku tuh salah nih, nggak pakai wifi, suka mati, pakai wifi mati juga. Ini bagaimana? Sabar Mbak, sabar. Ya emang begitu. Emosi. Bikin emosi ya. Oke, tadi 2 jam, berarti kerimbat masih bisa ya Mbak, kecuali cat rambut ya. Jadi pemotongan potong rambut dan kerimbat, perawatan yang pokoknya less than 2 hours itu boleh ya. Nah, kedengaran sekarang Mbak. Oke. That's okay, nggak apa-apa. Ayo dong, yang mau bagi-bagi cerita, monggo loh, boleh loh ya. Di sini tempatnya. Kita undang lagi. Memang ya, salah satu yang sangat kita nikmati ketika kita live Instagram atau live YouTube atau bahkan kayak ngobrol di Zoom itu adalah ketika kita bisa nyambung atau connect sama orang yang kita undang gitu ya. Tapi masalahnya sekarang di era pandemi seperti saat ini tuh semua orang pengen terhubung secara virtual. Nah, yang jadi masalah koneksi, ya kan?
Jadi dinikmati saja ya. Anggi, sama nih internet kantorku juga lemot. Aduh, kantornya di mana Anggi? Bagi-bagi cerita dong. Kalau kantor saya untung nih enggak nih. Oke-oke aja sinyalnya. Nah, kalian kalau ngomongin sambil nungguin Mbak Dinia lagi ya, kalian ini termasuk geng yang mana nih? Yang setuju pergi ke mana? Ke mall langsung begitu dibuka, atau kalian termasuk geng yang takut banget ke mall? Ayo, boleh dong kasih responnya di sini. Kalian kalau seandainya dibuka sekarang, nih setelah pulang kerja, mau langsung ke mall atau tunggu dulu lah 1-2 bulan yang akan datang saya akan baru ke mall gitu. Termasuk yang mana nih? Ayo dong kasih komen. Sambil kita nunggu dan undang lagi Mbak Dinia ya. Saya ketik dulu nih Mbak Dinia. Waduh. Nah, kalau Kak Mike senang yang mana? Nggak perlu sebut nama Kak. Eh, kalau Kak Mike suka mall yang mana? Saya tuh ya suka mall tuh banyak. Karena saya sejujurnya anak mall. Nggak bisa hidup tanpa mall. Karena menurut saya ya mall tuh kayak tempat yang menyenangkan. Buat saya, nggak tahu buat teman-teman ya. Mall tuh kadang-kadang jadi satu tempat buat kita ketemu orang. Dan ketemu orang itu kadang-kadang bisa meeting. Ngomongin project-project yang keren-keren. Sambil wahahihi, ketawa-ketawa. Minum kopi. Minum minuman soda. Dan lain sebagainya ya. Nah, apa? Nah, itulah mall. Jadi saya sukanya yang di kawasan Jakarta Pusat. Tahu kan apa aja di situ? Dan kawasan Jakarta Selatan. Nah, banyaklah mall yang menjadi kayak tempat second home-nya saya. Kadang-kadang bisa seharian di situ. Ketemu orang ya udah di situ aja. Ketemu kelompok A di situ. Lanjut ntar 2 jam kemudian kelompok B. Nggak pindah-pindah kita. Bayar parkirnya yang mahal. Itulah saya. Kalau kalian suka yang mana nih? Kalau saya di pusat dan selatan. Waduh, banyak banget nih. Pada suka yang pusat. Oh, kira-kira tebak-tebakan mall dong, Kak Mike. Boleh. Kira-kira nih ya. Mall yang jadi satu sama hotel. Ayo. Apa ayo? Kalau anak mall pasti tahu jawabannya. Tulis ya di sini ya. Kira-kira yang mall yang jadi satu sama hotel. Kalau tahu, boleh nanti dapat piring cantik. Dikirim langsung ke rumah. Atau nggak usah piring cantik lah. Orang kita ada masker yang keren. Oh! Gancit. Pim. Iya juga ya. GI, ya betul. GI juga nyatu sama hotel. Central Park, betul. Waduh, padahal yang di pikiran saya bukan itu. Oke. Tapi itu benar semua, benar semua. Oke, sekarang kita main game ya sambil nungguin Mbak Dinia nih. Mbak Dinia cepet ya, diterima ya. Central Park, betul. Nah, ini dia. Oke, Mbak, lanjutin tadi. Oke, tadi udah jelas ya. Perawatan less than 2 hours, yaitu paling keribat dan potong rambut. Cat udah pasti nggak boleh. Nah, Mbak mau penasaran nih, mau tahu. Mas, bentar, aku sambil ini ya. Ya, boleh. Betulin ininya. Dan sambil aku bacain banyak banget nih. Pada hafal, ini yang join ini anak mall semua Mbak kayaknya. Dan Mogot Mall yang nyambung sama hotel semua banyak banget. Oke, kira-kira kalau pengaturannya di footprint atau di katakanlah tempat makan gitu ya, sejauh apa ya Mbak aturan mainnya? Itu yang saya penasaran tadi. Tenan-tenan F&B kita sudah himbau memang, dan memang sudah mengikuti peraturan dari pemerintah bahwa kapasitas mereka hanyalah 50%. Gitu. Ya. Jadi masing-masing tenan beda-beda pengaturannya.
Ada yang Hmm. sudah dikurangin ininya kursinya. Ada Hmm. juga yang dikasih marking sign, X Hmm. sign. Tuh. Ya. Jadi juga nanti di footprint kami lagi masih dalam proses ada divider. Jadi misalnya di kursi Hmm. bench yang besar, yang panjang itu nanti akan ada Hmm. divider seperti itu. Oke, wow. Nah, Mbak, ini pasti sudah pasti lah kalau di Grand Indonesia selain tadi ada aturan-aturan main buat salon dan barbershop, lalu ada aturan main buat F&B gitu ya. Apakah sudah bisa dijamin ketika orang melakukan protokol kesehatan kayak cuci tangan, hand sanitizer dan lain sebagainya itu mudah didapati nggak sih di area Grand Indonesia Hmm. ini? Mbak, Mbak Dini, ya. Tenang ya Mbak, jangan emosi loh ya. Koneksi emang begitu Mbak. Oke. Aku menangis nih. Iya Mbak, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita masih bisa dengar loh Mbak. Suaramu. Halo? Nah, Mbak. Ya. Ya. Apakah mudah didapati kayak hand sanitizer, tempat cuci tangan, dan lain sebagainya selain di area toilet gitu? Atau di restroom? Aduh, nampaknya Mbak Dinia sangat ini ya. Oke. Halo Mbak, udah? Ini kayaknya mesti kerjasama sama koneksi nih Mbak. Koneksi internet. Nggak dapet sama sekali ya. Aku nggak denger. Ini nggak masuk nih audionya. Nggak masuk, nggak kedengeran. Tapi sudah oke. Suaranya sudah, suaranya aja nggak kedengeran, tapi muka dan tampilannya udah nggak nge-freeze. Tadi mall dengan hotel gitu ya, yang jadi satu. Sekarang sebutkan, ini anak mall ya, sebutkan mall-mall yang tidak, yang bioskopnya CGV. Waduh, saya bukan di endorse sama CGV ya. Saya cinta CGV, cinta 21. Tapi kalau 21 kan hampir semua mall. Tapi kalau mall-mall tertentu yang menggunakan CGV, apa aja tuh ya? Nanti kita masuk ke resto-resto. Siapa tahu ya, uji kemampuan pengetahuan mall dari teman-teman nih sore-sore. Sambil nungguin Mbak Dinia nih. Ini banyak banget yang nanya sebenarnya. Mbak Dinia, selama masa PSBB kemarin tenang-tenang tetap disuruh bayar sewa enggak meskipun tutup atau ada kebijakan khusus dari pihak manajemen GI? Wow. Wah, ini udah ada yang jawab aja. Oke, mall-mall yang memiliki bioskop selain 21 ternyata adalah GI, PP, di mall itu apa ya? Dan Mogot Mall ya, saya assume-nya. Betul. MOI, PVJ, Teras Kota. Anak mall banget sih. CP, betul. Oke. Ya ampun Mbak Anggi, nggak boleh gitu ya. Jangan loh, layar kaca itu nanti jadi mention di sini ya. Oke, sebutkan sekarang restoran yang ada function room-nya lekat dengan mall. Mall-mall yang punya ballroom atau function room. Waduh, banyak tuh ya kayaknya ya. Duni. Ya, Widodo. Oke. Depok Mall. Oh, di mall tuh Depok Mall. Mohon maaf ya, mohon maaf. Nggak main sejauh itu gitu, saya ke Depok gitu ya. Kalau di daerah-daerah sebutkan mall-mall, tadi kan mall-mall yang ada di pinggiran kota Jakarta. Nih, nggak boleh Depok Mall lagi ya. Depok Mall tadi udah ya. Yang lain, Cibu, yang daerah kayak daerah-daerah pinggiran Bogor.
mungkin. Ayo. Yang ada ballroomnya sama udah tahu juga Mbak Gita. Hebat banget Mbak Gita. Pasti tinggalnya di mall ya. Yang ada ballroomnya Gancit, Grand Indo, PP, Koi. Itu minuman Mbak ya? Kokas, ya, saya tahu. Sumarek, wah ini udah masuk ke yang lain ya. Sumarekon Bekasi dong. Mall-mall yang ada di pinggiran kota Jakarta. Koi kok baru denger ya? Koi itu apa ya? Moi kali. Nah betul tuh, dibenerin sama M. Kataram. Moi, betul. Saya juga taunya moi. Bukan koi. Kalau koi itu ikan kan? Oke. Kita coba masih bergabung sama Hai Siska, selamat bergabung. Kita lagi sambil ngobrol-ngobrol sore soal mall yang dibuka akhirnya. Oke, Mbak. Tiga lokasi nih, aku pindah-pindah. Nggak apa-apa, Mbak. Aman. Mohon maaf Mbak, ya. nggak apa-apa. Nah, ada yang nanya gini. Oke. Yang diberlakukan di Grand Indonesia ini sama dengan mall-mall lain yang juga buka per hari ini, Senin tanggal 15 Juni. Protokolnya apa aja? Sama nggak yang diterapkan di GI dengan mall-mall yang lain? Apakah ini sudah asosiasi? Iya. Ya, betul. Sama semua ya? Iya. Karena kan memang kami mengikuti peraturan pemerintah. Dan nggak cuma satu, Mas, yang kita comply. Ada beberapa. Jadi kami itu ada Pergub, ada Kemenkes, ada juga surat keputusan Dinas Pariwisata dan Kreatif, Ekonomi. Wah, banyak banget ya yang kita harus comply. Ya. Dan memang udah sejauh ini kita memang comply itu semua gitu, seperti ada ya physical distancing. Jadi bahkan di motor parkiran motor pun dulu kan mungkin lihatnya langsung wah berentet gitu kan. Nah sekarang udah ada jaraknya. Jadi setiap satu lot motor itu ada jaraknya seperti itu. Lalu jadi motor pun nanti nggak langsung berdekatan gitu. Jadi selang satu. Betul. Jadi memang penerapan physical distancing itu ada di mana-mana. Begitu juga dengan musola. Musola juga udah kami kasih marking sign untuk posisinya. Dan kita juga tidak menyediakan lagi alas karpetnya. Jadi disarankan teman-teman customer Grand Indonesia untuk membawa sendiri sejadahnya. Sejadahnya, Oke, Mbak, ini kan ada hal yang paling esensi ya ketika kita ke mall gitu ya. Kalau kita naik, apalagi Grand Indo kan tinggi gitu ya, kita pasti menggunakan eskalator dan pegang sama pegangan eskalatornya. Atau kalau kita nggak menggunakan eskalator, kita pasti menggunakan lift kan, dan pencet tombolnya. Apakah sekarang mungkin di Grand Indonesia ada voice gitu, 5th floor please? Betul, kok tahu aja sih? Oh iya benar, ada. Jadi gini, kayak gini. Kita kalau ada di beberapa lokasi, kita kan lift ada banyak ya. Betul. Di beberapa lokasi kami sudah sensorless button kalau untuk yang depan mau naik. Kalau yang tidak pakai sensor itu biasanya kita depannya kita kasih hand sanitizer. Jadi insya Allah cukup aman. Begitu di dalam kita sudah memakai teknologi voice command. Voice command? Itu gimana tuh, Mbak? Ini lantai 1 Mas. Tolong lantai 5. Gacha. Saya pikir benar. First floor please, gitu langsung ting gitu. Enggak ya, ini pakai tapi nggak pakai nyolek ya Mbak? Nggak pakai nyolek ya? Kan kita nggak perlu pencet, udah ada yang pencetin. Gitu. Komen aja. Tolong saya buka LED gitu. Oh, jadi masing-masing semua lift itu sekarang ada petugasnya yang akan membantu menekankan lantai yang kita ingini ya. Ada tendernya ada. Oke. Nah, Mbak, pertanyaan lagi nih. Kalau ke mall, kita boleh kongko-kongko nggak sih? Atau nongkrong gitu? Itu kan kesukaan setiap orang ya. Kalau ke mall, bisa ngopi-ngopi, ngobrol. Kangenin pasti ya. Jadi, kangen banget, Mbak. Untuk saat ini, sudah boleh.
Jadi memang tidak ada batasan untuk berapa lama. Jadi semua tergantung tandannya masing-masing. Kan yang pasti kan ada physical distancing itu. Itu satu. Yes. Untuk kategori umur kan saat ini yang sudah yang ada peraturannya adalah anak-anak di bawah umur 5 tahun itu tidak boleh masuk. Jadi teman-teman yang punya anak kecil belum bisa dibawa ke Grand Indonesia dulu gitu. Tapi kemarin ada yang nanya, tadi juga ada yang nanya, lansia gimana? Kalau saat ini peraturan itu belum ada tentang lansia. Jadi kami di Grand Indonesia masih welcoming untuk orang-orang yang sudah cukup umur gitu. Kecuali anak kecil. Karena kecuali anak di bawah usia 5 tahun ya? Betul. Oke. Mbak, nih ada lagi yang nanya nih. Ini dari Jessica atau JJ. Selama masa PSBB kemarin, tenan-tenan tetap disuruh bayar sewa nggak, Kak? Meskipun tutup. Atau ada pijakan khusus dari pihak manajemen Grand Indonesia? Tah banget nih pertanyaannya, guys. Berat ya? Ada apa namanya, perjanjian tersendiri dengan tenan. Itu ya. Namun untuk perjanjiannya berbentuk seperti apa, kita nggak bisa beritahu karena memang di klausulnya itu kita tidak bisa akan bebas menginformasikan ke halayak umum. Jadi memang perjanjian antara landlord dan tenant itu ada klausul seperti itu gitu. Ada lah ya. Oke, Mbak, ini ada lagi pertanyaan yang lain. Tadi dari siapa ya? Ups, saya. Tadi ada yang nanya, apakah air mancur GI sudah bisa disaksikan lagi, Mbak? Fountain. Fountain show. Fountain show ya, saya tadi belum ngecek juga lagi apa enggak. Tapi sepertinya Kenapa? Sepertinya apa, Mbak? Sepertinya apa? Fountain show? Wah, bermasalah lagi nih. Nggak kedengeran sekarang. Oh, by weekend sudah nyala. By weekend. Jadi, oke. Jadi weekdays untuk sementara belum ya, Mbak. Masih kita coba beradaptasi lah ya dengan masa PSBB transisi tahap pertama ini ya. Ya. Apa? Konten. Bisa dinikmati. Mulai sekarang nih, di masa-masa yang baru dibuka ini. Halo? Waduh. Ya, jadi bocorannya apa, Mbak, tadi? Bisa. Tapi memang kan ada jamnya. Kita nggak tiap jam. Mungkin frekuensinya ada, udah bisa dinikmati teman-teman nih. Silakan teman-teman yang mau nanya-nanya sama Mbak Dinia Widodo nih, Corporate Communication Manager dari Grand Indonesia. Silakan loh ya, boleh nanya-nanya sehingga bisa menghilangkan rasa kecemasan kita atau paranoid kita kalau kita berkunjung ke mall. Yes. Oke. Sekali lagi Mbak, diulang mungkin suaramu nge-freeze biar teman-teman dapat informasi yang jelas. Kapan fountainnya bisa dinikmati? Kita 3 jam sekali. Kalau weekend 2 jam. Baru. Tiger Fire Tiger. Baru tuh kita. Thailand. Tadi aku baru coba baru dari Bangkok, katanya yang top di Thailand namanya. Boleh lah diajak teman-teman Fortuna. Enak banget. Makan bareng ya Thailand di sana ya. Itu apa tuh? Harus dicoba. Thailand food. Thai food. Ya. Boleh. Thai food ya Mbak ya itu ya. Menu boleh tetap ya. Halo.
physical distancing ya. Jadi tadi udah jawab ya. Oh, Bukan. boba-bobaan. Itu Oke. Wow, menarik juga ya. Itu terus apa lagi Mbak tenan-tenan yang baru yang bisa kita lihat-lihat? boba-bobaan. Gak kedengeran. Ya. Tanahnya banyak loh, tapi nggak bisa gitu ya. Kayak hati ingin berteriak kayak, aduh, koneksi saya gitu kan. Nah tadi tapi udah menjawab ya pertanyaan dari Kristi tadi, tenan baru apa aja ada. Tenan baru tuh boba. Wah, yang suka minum minuman dingin, monggo loh ya. Eh, bisa dinikmati di mall saat ini ya di Grand Indonesia. Nah, tadi banyak banget pertanyaan yang apakah prosedural yang ditetapkan sama Grand Indonesia ini sama dengan mall-mall yang lain? Nyatanya sama karena semua mengikuti aturan pemerintah ya. Mereka comply dengan apa yang sudah diajukan oleh pemerintah dan makanya apa yang diceritakan oleh Corporate Communication Manager yaitu Mbak Dinia Widodo ini Corporate Communication Manager dari Grand Indonesia ini tentu berlaku semua sama ya. Jadi ini semoga meminimalisir keraguan kita untuk bisa datang ke mall dan beraktivitas di pusat perbelanjaan ya. Mbak, kalau tadi Mbak udah cerita nih Mbak Dinia, tempat parkir aja udah dikasih jarak. Nah, interaksi orang-orang yang di dalam mall, karena mengingatkan mall GI itu gede banget ya, West dan East gitu. Yeah. Dikasih jarak kayak gimana Mbak interaksi di dalamnya para pengunjungnya itu? Jadi kalau masuk ke tenan kan tadi sudah ada peraturannya memang ya. Apa namanya? Ada batasan-batasannya, kapasitasnya 50%. Jadi pada saat tenan sudah merata penuh, itu akan disuruh tunggu di luar seperti itu. Dan kalau di koridor untungnya kan kita mallnya besar again. Jadi kalau di koridor nggak masalah sih, jaraknya masih terjaga gitu loh kalau di koridor-koridor. Kita juga sudah ada signage bahwa at least minimum 2 anak tangga untuk jaraknya. Jadi pada saatnya ada ibaratnya announcement gitu di mana-mana untuk mengingatkan kita untuk selalu jaga jarak atau physical distancing ya. Nah, mungkin saya penasaran banget, teman-teman juga penasaran kali kalau dibuka kembali perdana hari ini nih pusat perbelanjaan. Mbak Dinia mungkin ada tips dan trik nggak yang dilakukan oleh pengelola pusat perbelanjaan atau mall itu ya untuk menarik pengunjung lebih banyak lagi dengan diskon mungkin? Anaknya modal diskon ya? Bisa diskon untuk pembelian F&B, fashion, atau salon, barbershop. Cepet banget ya. Ada Mbak? Kalau yang pasti tadi di beberapa diskon lumayan. Saran tuh. Ya, oke. Tapi jadi kalau ada kalau ya? F&B ada sih. Kalau itu ada fashion, jadi yang fashion tuh ada beberapa. Tadi aja sih aku di Central ada 50%, ada yang 70 gitu. Sempat-sempetan nih lagi kerja atau lagi itu kalau pekerjaan sejalan dengan hobi ya Mbak? Benar. Mbak, minum air. Sambil menyelam minum air. Mbak Dinia, ceritain dong, kan hari ini hari pertama. Jadi gimana nih antusiasme pengunjung ke Grand Indonesia itu apakah membludak atau gimana sejauh pandangan Mbak Dinia waktu ngantor hari ini? Atau nge-mall hari ini? Jadi kalau tadi kita cek orang yang datang, namun nggak banyak kok, nggak langsung orang kan takut buka langsung orang nyerbuk. Mbak Dini ya. Jadi kan ada anggapan ya, memang ada kalau tujuannya mall dibuka tuh langsung orang nyebu.
itu memang mau belanja keperluan atau memang lumayan ya, lumayan ada ya. Seperti itu kan. Berapa persen tuh Mbak kira-kira tingkat? Jadi batuk nih Aus, ini kan ngomong. Gimana Mbak? Jadi gimana? Lumayan banyak ya pengunjungnya? Jadi hari ini lumayan ada. Tidak segitu, nggak meludak lah, orang nggak langsung terus shopping langsung datang tuh enggak kok. Oke. Jadi masih bisa dirasakan ada physical distancing di sana ya Mbak ya, antara satu pengunjung dengan pengunjung yang lain. Jadi nggak membludak dan terjadi nggak ada jaraknya sama sekali gitu ya. Enggak. Oke. Mbak, tadi kan udah di-mention nih, kayaknya ada beberapa nih anak-anak mall nih khawatir nih. Ini kalau dilihat dari komen-komennya, kalau di parkiran, selain parkir motor, mobil juga jaga jarak juga nggak ya, Mbak Dinia? Enggak, kalau mobil sih enggak ya. Kalau jaga jarak, semakin dikit dong. Kalau motor, kenapa kita butuhkan? Karena kan memang mereka lebih padat ya, dan langsung orang ketemu orang gitu kan. Kalau mobil kan masih jaraknya cukup besar ya. Jadi memang nggak di depan kalau mobil ya. Oke, Mbak, ini tadi belum dijawab nih pertanyaan saya. Kira-kira memang ada tempat-tempat selain di restroom yang menyiapkan hand sanitizer, lalu kayak tempat cuci tangan selain di restroom, sehingga memudahkan orang nggak perlu lagi langsung ke restroom dan lain sebagainya. Ada. Kita setiap lantai itu sih masuk ke area wilayah Grand Indonesia, di lobi pun hand sanitizer. Terus di counter-counter kita, di depan lift itu sudah kita siap. Oke, berarti ada. Nah, tadi kan Mbak bilang ini tidak dibuka untuk anak usia 5 tahun ya, ke bawah gitu ya. Tapi untuk yang 5 tahun ke atas dan sampai opa-oma juga welcome, silakan. Nah, pertanyaannya kan nggak semua orang pakai masker nih, atau udah pakai masker ketika masuk, lalu tiba-tiba maskernya males sesek, buka. Apakah itu langsung orangnya langsung evakuasi keluar dari mall, atau ada sanksi-sanksi apa Mbak yang diterapkan oleh pengelola mall? Enggak ya. Jadi tadi saya juga gitu, saya ngetes nih, karena saya pakai masker, tapi aku nggak pakai, jadi cuma taruh di sini gitu. Terus disamperin deh security, bilang, "Ibu, maaf, mohon selalu dipakai maskernya." Jadi memang arahan kita adalah untuk mengingatkan customer gitu. Kita sosialisasikan untuk berapa pentingnya selalu memakai masker, bahkan pada saat lagi jalan-jalan aja. Kan ada oleh security kami, oleh petugas kami, cuman nggak ada sanksi atau apa sih, enggak kok. Oke, jadi emang diingatkan terus, dilakukan sosialisasi gitu ya kepada setiap pengunjung untuk tetap mengikuti protokol kesehatan ya. Oke. Nah, Mbak, ini kan tadi ada banyak banget yang kangen ke mall, tapi ada keraguan juga kayak, aduh ntar aja deh, sebulan lagi, 2 bulan lagi. Mbak, ada yang mau disampaikan nggak buat mereka, meyakinkan bahwa mall sekarang dimanapun yang sudah buka ini sudah siap loh, jadi nggak perlu khawatir lagi gitu. Iya, protokol kesehatan yang memang jadi dari mulai masuk pertama kali, suhu tubuh, memakai masker, ada physical distancing. Allah sih, mall juga khususnya Grand Indonesia itu karena apalagi mengingat mall kita besar, jaga jarak itu pasti selalu ada. Jadi memang arahan kita adalah untuk mengingatkan customer gitu. Kita sosialisasikan untuk berapa pentingnya selalu memakai masker, bahkan pada saat lagi jalan-jalan aja. Kan ada
penting ingatnya adalah kita semua harus tetap sehat. Betul. Dalam artian minum vitamin, berolahraga, yang juga ya seperti itulah gitu ya. Seperti itu. Insya Allah pasti selalu akan sehat lah kalau seperti itu. Oke, jadi artinya tadi karena ada yang mengatakan putus-putus Mbak Dinia gitu. Saya ulangin ya, kurang lebih yang disampaikan oleh Mbak Dinia adalah mall sudah sedemikian rupa mempersiapkan diri, mengutamakan protokol kesehatan mulai dari thermal gun dan thermal scanner dan semua hand sanitizer, masker dan lain sebagainya. Nah, tugas kita para pengunjung juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita gitu. Jangan sampai kita lagi sakit dan lain sebagainya datang ke pusat perbelanjaan. Jadi sama-sama ada tanggung jawab dari pengunjung dan juga tanggung jawab dari pengelola pusat perbelanjaan. Terima kasih banyak Mbak Dinia. Terima kasih banyak Mbak Dinia Widodo sudah bergabung di Pot of Luck by Fortuna. Meskipun terganggu sedikit koneksi, tapi saya rasa sore ini sangat seru karena kita bisa tahu lebih banyak bagaimana kesiapan pusat perbelanjaan menyambut para pengunjungnya. Thank you so much, Mbak. Iya, bye-bye. Semoga berikan ya. Ya, informasinya sangat cukup kok. Terima kasih.